Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syadallah ilaha illallah wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nabi sendiri wa yasri amri wa hidayatan lisani yafqahu qawli. Allahumma jibni fahma wa ilma wal hikmata wa afa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini tanggal 31 Mei ya. Hari Jumat Mubarak. Kita ketemu lagi Ibu ya. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kan lansia sehat ya. Lansia sehat, lansia bahagia. Alhamdulillah. Ingat ya ini. Sehat ya. Kemudian bahagia. Bahagia kalau tersenyum. Bahagia bersama dengan Ibu Baju Salim, bahagia bersama dengan orang yang soleh hari ini. Nah, ibu-ibu kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pendukungnya. Baik, agar bertambah berkah apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, ya, biar tidak terputus keberkahannya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah dapat materinya hari ini, fotokopiannya? Gede-gede nggak tulisannya? Sengaja nggak gede-gedein? Ada yang belum, Bu. Belum banyak, silakan ya. Ibu-ibu sekarang merasa sudah lansia atau merasa remaja? Karena di sini kebanyakan lansia karena memang juga judulnya juga adalah santunan lansia, sembako untuk lansia, dan kita bisa ada kajian untuk lansia. Nah hari ini Ibu, lansia itu harus sehat, lansia itu harus bahagia. Kebetulan Ibu tanggal 30 Mei kemarin itu hari lansia. Nah makanya saya kepingin Ibu itu aja 29 Mei ya. 29 Mei kemarin adalah hari lansia. Di hari lansia itu kita harus produktif, tetap harus girang, tetap harus ceria, tetap harus bahagia. Jadi karena apa? Kalau kita itu sudah merasa diri kita itu mungkin sudah banyak pengalaman hidup kita, jangan lihat atau jangan kita merasakan yang sedih-sedihnya aja. Banyak yang Allah berikan kenikmatan. Nah, sekarang bagaimana persiapan kita memasuki hari tua, Bu? Ada persiapan nggak, Bu? Ya. Nah, ada persiapan. Ibu baca nomor 1, persiapan memasuki hari tua apa? Judulnya itu nggak itu? Iya, persiapan memasuki hari tua. Karena memang di sini ya, mayoritas banyak yang lansia, walaupun ada juga yang cerita jelang 60 tahun. Kalau lansia, lolita, lolos 50 tahun. Ada juga yang sudah, ini berapa nih? Berapa tahun? 83. Masya Allah, 83. Ini siapa namanya, Nek? Nek Miskin 83. Nenek masih sehat, masih kuat, masih jalan. Iya, Nek, di surga nanti nggak ada yang iya, di surga nanti, tapi iya, tapi namanya kaki ya wajar, Nek. Ya. Tapi Nenek nanti di sana di surga nggak tua lagi, nanti akan muda, akan usianya 33 tahun. Baik, Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana persiapan kita memasuki hari tua? Apa Bu? Apa yang kita lakukan? Pertama, ayo apa memperdalam ilmu agama. Dulu Ibu waktu masih remaja, masih muda-muda, kadang-kadang suka terlena. Ada suka terlena, artinya apa? Ya, artinya kadang-kadang lupa belajar. Ya, ibu-ibu ya, makanya sekarang ini ya kita mulai belajar lagi ya Bu ya. Ibu-ibu kalau sama saya kan suka saya kasih fotokopian ya Bu. Karena saya tahu itu bakalan tidak catat. Ya, mungkin juga konsentrasi juga mendengarkan itu juga kurang ya Bu ya. Nah, makanya Ibu memperdalam ilmu agama. Salah satunya ada program baca Al-Quran setiap hari Jumat di sini ya Bu ya, yang dipandu oleh Ustazah Dina ya. Nah itu terus ya Bu ya, terus Ibu datangi. Mana apa Bu? Ilmu agama itu Bu, belajar ilmu agama itu wajib. Ibu
Saya orang MIPA, saya kemarin ngajar masalah hewan, saya ngajar masalah tumbuhan di kampus saya. Itu nggak wajib dipelajari oleh manusia. Tapi wajib juga namanya fardu kifayah. Tapi kalau namanya belajar agama itu fardu ain. Maksudnya apa Bu? Fardu ain itu wajib setiap orang belajar agama. Belajar bagaimana tata cara sholat, ya nggak Bu? Ya. Belajar bagaimana cara wudhu yang benar. Ya. Apa yang membatalkan wudhu. Belajar misalnya bagaimana kita puasa yang kemarin. Itu kalau kita belajar agama. Ya. Jadi apa Bu? Yang pertama Bu tadi? Ya, apa tadi? Apa tadi Bu yang tadi Bu? Memperdalam ilmu agama. Kurang lagi Bu. Apa Bu tadi? Saya lagi mengetes konsentrasi ibu-ibu ini. Pada sudah teriak-teriak di dalam. Ibu. Baik ya Bu ya. Jadi belajar ilmu agama itu tidak pernah fokus, tidak pernah berhenti. Jadi ibu-ibu fokus dulu ibu ya. Ya, karena adab murid terhadap guru itu ketika guru itu bicara, muridnya diam. Jadi yang lainnya misalkan konsentrasi. Apalagi nggak paling mikro, ya. Alhamdulillah daripada nggak puasa nih masih ada air minum. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua apa Bu? Persiapan menyambut hari tua. Memperbaiki. Bu, memperbaiki ibadah harian. Sekarang saya tanya, ibadah yang paling wajib adalah sholat. Dari sholat itu pasti tanya lagi, kira-kira tingkat kekusukan kita sholat bagaimana? Harus kita perbaiki Bu. Apalagi kita sudah tua-tua, udah lansia, ada jelita. Allahu Akbar. Kemarin ini uang belanja cuma 10.000. Ya Allah, gitu kan. Anda ngirim uang, cucu merengek kita aja. Sami Allah, liman hamidah. Yang ada di kulkas ban tempe doang. Perbaiki yang seperti itu. Kalau soal itu urusan tempe, urusan jajan cucu, urusan anak itu keluar. Kan katanya Allah Akbar itu kan Allah Maha Besar ya? Jadi yang besar yang agung itu Allah, yang lainnya ditinggalin. Dunia ditinggalin. Perbaiki urusan akhirat kita. Perbaiki ibadah kita. Benar nggak Bu ya? Kadang-kadang kalau di sholat ingatnya semuanya ingat. Yang tadi nggak diingatin jadi ingat di dalam sholat. Ya enggak? Nah itu setan Bu. Setan itu ketika azan ya dia lari. Ketika udah komat orang dia datang lagi. Nah, yang nggak ingat jadi ingat. Enggak betul. Kita nggak ingat. Oh nanti Allah Akbar, ibu mau pergi kondangan, ibu udah pakai baju tuh, udah disiapkan. Tapi pas waktu sholat Allah Akbar, kayaknya baju yang ini udah dipakai dan minggu kemarin. Nanti kata orang pakai baju kuning ini, nanti katanya nggak punya baju. Sami Allah, Allahu atau biru ya. Benar nggak Bu? Padahal nggak ada niat gitu bicara masalah baju. Tiba-tiba di dalam sholat setan gitu. Bu, setan itu kadang-kadang tahu titik kelemahan kita. Kalau titik kelemahan kita pemarah masuk itu jalan marah kawan kita. Itu setan itu tahu Bu, dia punya kisi-kisi. Bukan ujian aja punya kisi-kisi. Setan pun punya kisi-kisi. Oh orang ini pemarah, masuk dari jalan pemarah. Ada aja yang bikin kita pemarah. Setan juga tahu nih, ini kayaknya orangnya leyeh-leyeh nih. Kerjaannya mager masuk tuh. Udah deh nanti aja sholatnya masih panjang waktu zuhur. Nah, masuk melalui jalan yang malas-malasnya. Ada juga orangnya Bu, orang yang mau dipuji, orang yang mau pamer. Masuk, oh saya benar yang baik, oh saya yang paling kaya, saya yang paling itu. Setan itu tahu jalan-jalan kelemahan kita. Makanya kita tutup jalan-jalan kelemahan tersebut. Paham ya Bu ya? Dengan memperbaiki tadi apa? Ibadah harian, terutama ibadah harian itu sholat, perbaiki sholat kita paling khusyuk. Setelah itu Bu, saya suka mengatakan kepada Ibu, tambahkan ibadah sholat itu dengan sholat sunnah. Umur kita ini udah bukan muda lagi, ya Bu. Misyam aja udah 83, miskem, ada yang sudah 38? Enggak ada ya? Iya, jangan ngaku Ibu 38. Ya, Bu miskem aja 83 masih walaupun sakit wajar ya Bu miskem ya. Ya namanya juga itu. Gitu ya Bu ya? Itu. Yang ketiga apa Bu? Masya Allah, bersedekah. Ya Bu ya. Bu, iya kan? Ada ya orang tuh dia ahli ibadah. Bu, misalnya Mami bilang katakan, walaupun di sini 2 orang yang ngaji, katanya kan saya tetap ngajar.
Setuju Mami Dina. Ibu, saya punya ibu taklim malam Jumat itu. Ya, wah gini bukan main, bandingin banyak. Lama-lama yang namanya orang bekerja kan pada capek ya Bu ya. Habis habis magis. Pada saya sebenarnya kerja juga gitu kan. Habis maghrib, ya Bu ya, kita langsung baca surah Al-Kahfi. Setelah baca surah Al-Kahfi kita ada kajian itu. Makanya malam tadi itu sampai jam 10. Ibu tahu nggak pesertanya berapa? Ya, 20, 10. Kadang-kadang tadinya ada banyak, kurang 5, kan capek kan? Kurang lagi, kurang lagi itu ada yang rutin satu orang. Lalu, ibu nanti ada kajian, ya, Bu ada kafe. Karena dia semangat, bismillah ada. Walaupun tadi yang dapat cuma 1. Malam tadi yang datang apa? Ibu ada kajian nggak nanti malam Jumat Al-Kafi sama kajian. Insyaallah ada. Yang datang berapa? 2 sampai jam 10 malam, Bu. Kalau yang namanya semangat dalam belajar, kita buru-buru lebih semangat. Ini begini banyak, Bu. Saya malam tadi sampai jam 10 cuma 2 orang. Jalan, Bu. Karena apa? Di masjid itu banyak malaikat pembuka rahmat yang mendoakan kita, yang memberikan maghfirah kepada kita. Jadi nggak ada rasa cuma 2 orang. Mana ceritanya? Enggak malahan. Ibu-ibu jangan kecil hati ya. 2, 3 mas saya, 3 kita. Banyak malaikat yang turun di sini. Kita baca soal Al-Kahfi setengah jam, kan Al-Kahfi setengah juz tuh. Kan lama. Belum lagi nanti kajian. Alhamdulillah akhirnya tidak teriak-teriak di channel. Oke? Ibu udah mulai hilang semangat. Iya. Aku bingung nggak bisa kontak. Udah besok ini ya. Ya bunyinya Iya, maju. Nah, paham ya Bu ya? Jadi perbanyak sedekah. Sedekah bukan hanya lagi dalam bentuk uang. Mami Dina punya ilmu, pakai ilmu. Saya mungkin uang saya nggak banyak, tapi alhamdulillah kalau ada ilmu, orang satu pun japri, Ibu ada kajian nggak malam ini? Ada. Karena yang datang itu orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Tidak mau mematikan semangat orang ilmu. Ibu ada nggak malam ini? Ada. Datang cuma 2. Nggak sedikit pun dalam hati itu. Ada 2, kalau saya lagi capek, saya lagi banyak juga ini. Tidak ada terbesit seperti itu. Karena apa Ibu? Lillah, illallah. Karena Allah. Di masjid itu ada malaikat-malaikat yang memberikan rahmat dan maghfirah. Jadi semangat. Itu mati ya? Alhamdulillah. Sampai dulu begini. Kita nanti lagi sedikit ya Bu ya. Lanjut. Selanjutnya apa? Menjaga hubungan apa? Ya, Bu, kalau sudah tua itu kita cari apa Bu? Cari teman, ya, bukan cari apa Bu? Cari musuh, ya. Jadi kita cari teman, bukan cari musuh. Karena apa Ibu ya? Kadang-kadang, ya Bu ya, kita sudah tua itu kadang-kadang hal yang dikit itu bisa ada aja ya Bu ya, yang kadang-kadang itu membuat kita itu merasa ini apa merasa apa namanya itu berbeda, akhlak salam, berdina, berbarakah dan berhaji. Masya Allah, akhlak salam. Ini jauh Bu dari Jawa, Masya Allah ya. Ini tadi yang katanya merindukan berbarakah, berbarakah yang dirindukan dulu. Sehat berbarakah. Tadi ditanyain berbarakah mana? Nanti yang merindukan berbarakah, ya. Halo sayang, sehat. Ini namanya Budia, ini namanya orang tua saya. Semoga haji sehat haji. Subhanallah ya Bu ya. Nah, harus menjaga hubungan sosial yang baik. Bu, maaf Bu, jangan kita usianya udah lolita, lolos 50 tahun, lolos 60 tahun, tapi masih apa Bu? Kadang-kadang masih berantem sama tetangga, masih sirik hasad dengki sama tetangga, masih musuhan 7 keturunan dendam-dendam. Buat apa Bu? Ada nggak begitu Bu? Apa? Aduh gawat. Aduh Nek, mau Nek, tahu gak nasuhan kita semua Nek. Ini yang jujur ya apa adanya. Yang jujur loh, bicara jujur.
Nah, Nek, kira-kira apa yang membuat Nenek apa Bu? Oh banyak. Nah, kadang-kadang masalah sepele kan, masalah sepele, masalah lagi nyapu gitu ya, nggak tanya dia punya pohonnya itu kadang-kadang nyampah di tempat pekarangan. Nah, setelah itu karena saya ngomel, ya, ngomel begini, enggak punya pohon tapi kerjaan nyapu dia ada dasar bapaknya. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu ya Bu ya. Kadang-kadang hal yang kecil-kecil itu menjadi apa? Jadi besar. Bu, kadang-kadang cucunya berantem. Ya, rebut. Nah, setelah itu akhirnya bela cucu masing-masing. Cucunya udah main lagi, ibunya masih berantem. Nah, itu Bu udah hilangin Bu. Halo Ibu? Mau menjaga hubungan sosial yang baik? Nggak berantem sama tetangga, nggak sirik-sirik punya tetangga punya TV baru, punya mobil baru, nggak sirik kalau punya tetangga punya rumah baru, malahan bersyukur. Pengen? Nggak pengen. Nggak pengen. Masya Allah, biar kadang-kadang gitu Bu. Wanita ini kadang-kadang harus 20.000 kata kan keluar. Nah, kalau saya kesenangnya jadi guru, jadi dosen atau jadi pengajar, itu kan keluar lebih 20.000 kata. Benar nggak Bu? Tapi insya Allah bermanfaat kan Bu? Nah, ibu-ibu mungkin ibu-ibu ini semuanya juga guru, ibu-ibu semuanya juga ustazah. Karena apa? Kita kan punya anak, punya cucu, ya itu kan bisa kita ajari, ya kan? Jadi menjaga hubungan sosial dengan masyarakat itu jangan sampai kita sudah tua tapi kadang-kadang ibadah kita itu belum juga maksimal, tapi kita maaf beli apa? Beli di tukang sayur, belinya cuma toge sama bayam. Ya, ngobrolnya lama. Si abang itu ini, ibu beli apa lagi? Ada bayam nggak? Ada. Apa lagi? Tapi ngobrolnya tahu nggak? Saya tuh kesel banget sama dia. Kenapa? Dia itu kalau di rumah tuh ya Allah musiknya kena kemana-mana. Saya tuh nggak bisa tidur. Oh memang dia tuh memang banget tuh. Oh belajar ya. Nah kata si tukang sayur beli cuma 10.000, gibahnya sejam. Ditahan. Nah yang sangat sedihnya lagi karena lagi asik ngobrol gitu, bang lupa bawa duit, ngutang dulu ya. Ngutang mana ya Pak? Astagfirullahaladzim, bersiapa? Udah sejam nunggu, mama digibah ya. Ngutang lagi. Oh, berapa banyak yang kita zolimi? Gibah itu dosa, sama memakai kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Dosa enggak? Si abang dijolimi, diutangin, ya kan? Nah, kemudian ya abang, Bu, saya udah nunggu, makanya ibu kalau nggak bisa beli. Iya abang mau 10.000 aja, marah, galak dia. Udah ngutang, si abang marah dia lebih galak lagi. Memangnya saya nggak punya uang, besok saya bayar. Ngapain nunggu besok seharusnya bayar sekarang ya enggak? Nah, Bu itu menjaga hubungan sosial enggak? Enggak, dia dalam menjolimi si abang tadi. 1 jam kalau abang keliling udah dapat banyak kan pelanggan. Ini dengerin gibah, dan digibahi itu dosa. Hubungan sosial. Maaf ya Bu ya, wanita ini kadang-kadang nggak bisa menjaga lisan. Iya memang. Ibu pada jujur ya. Benar kata nenek tuh, kalau nggak dimarahin nggak bayar. Oh dia bagaimana dia sakit bagaimana? Nah, lebih galak yang utang itu yang utangin ya. Tapi ibu, ya, kemarin kita belajar di dunia. Salah satu juga ya amalan yang dicintai oleh Allah adalah kita menjadi tempo orang utang. Ya kemarin ya kita sudah belajar juga di dunia. Jadi tetap aja Bu kita menjaga hubungan sosial. Karena kita nggak bisa Bu nanti kalau orang nggak suka sama kita, maaf ibu, suatu saat nanti kita meninggal nggak Bu? Ibu bisa gotong mayat kita sendiri? Nggak bisa, kita tetap perlu orang. Makanya Bu, ada ulama mengatakan begini, ada ustaz mengatakan begini, hidup itu seperti waktu adzan dan iqamah. Ya, maksudnya apa? Ya,
azan dan Itu ya. ya azan itu ketika kita lahir kita diazani, kita meninggal kadang kita diazani lagi. Itu antara azan dan azan berikutnya, itu maksudnya ya kan. Jadi kalau azan yang pertama kita lahir, azan berikutnya kita dikuburkan. Jadi waktu itu sebenarnya adalah singkat ya, walau salah apakah azan antara azan dengan azan berikutnya. Sebenarnya itu seperti itu. Azan pertama kita lahir, azan berikutnya kita juga diazani karena kita masuk ke dalam yang lahat. Nah, gitu ya Bu ya, amat baiklah ya. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarah ya. Jadi kita bagaimana dengan tetangga itu harus berbuat baik. Jangan sampai kita tidak berbuat baik, akhirnya apa Bu? Di mana-mana banyak musuh. Wah, akhirnya meninggal juga dia. Astagfirullahaladzim. Saking karena ininya ya Bu ya, orang itu nggak disukai. Ketika dia meninggal, wah aman kampung kita dia meninggal. Preman itu astagfirullahaladzim. Enggak, sampai ketika kita meninggal, ya Allah, ibu diterima lah ya pada orang yang baik. Orang itu suka rajin sedekah, orang itu suka membantu orang lain. Mudah aja Allah terima pahalanya ampun dosanya. Bu, doa kan? Tapi kalau misalnya hubungan sosial kita nggak baik, apa yang terjadi? Akhirnya mati juga kan? Nah, jangan sombong. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti Bu ya. Selanjutnya apa Bu? Sedekah. Infak subur Ibu. Sedekah dengan waktu, dengan tenaga. Tadi saya ceritakan Mami Dina mengatakan kalau 2 aja di sini jalan. Mami masih enak, ini masih banyak. Malam dari habis Isya sampai jam 10, cuma 2 murid. Tetap dijalani. Semangat karena apa? Yakin di Masjid Abdullah tempat Bunda itu, tempat itu di situ ada malaikat-malaikatnya, ada malaikat pembawa rahmat, ada malaikat juga yang maghfirah. Jadi senang aja. Malam tadi kan suami saya udah pulang ke Ibu, jam berapa pulang? Dia katanya, ini udah tidak seru. Sedikit lagi ibunya lagi diskusi. Karena 2 orang diskusinya panjang, curhatnya panjang. 2 orang masalahnya 20 orang. Masya Allah. Tapi Bu ya Allah Bu, dakwah adalah cinta. Itu terasa banget. Kalau sesuatu dilakukan dengan cinta tuh nggak terasa capek. Gak terasa Allah badan gak itu gak terasa karena cinta. Dan cintanya karena apa? Allah. Orang dah kalau cintanya dengan Allah itu dilakukan apa saja. Lihat saudara-saudara kita di Palestina bagaimana. Kita belum ada apa-apa, cuma sampai malam pulang doang. Pulang juga dihidupkan suami, enak kan? Atau kalau ada suami bisa pulang sendiri, enak kan? Masih bisa. Lihat saudara-saudara kita di Palestina bagaimana. Dibakar itu Arafah, ya nggak Bu? Bom itu di rumah sakit. Orang melahirkan itu kan nggak pakai lagi namanya itu obat bius. Kita di sini cuma melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa yang dilawan? Hawa nafsu malas. Ngaji malas, sholat buru-buru itu aja yang kita lawan. Mereka musuhnya nyata. Siapa musuh mereka? Yaitu adalah orang Yahudi Israel yang telah menghabiskan mereka. Ya, nah kita lagi aman-aman begini kalau nggak rajin sedekah, makanya sedekahlah dengan ilmu, sedekahlah dengan senyuman, sedekahlah dengan waktu kita. Ya, Bu pernah nggak dapat curhatan? Ada yang curhat sama Ibu sampai jam 12 malam. Ada saya merasakan, Bu ada waktu nggak Bu? Padahal sebenarnya, ya. Tapi nanti di atas jam 10 ya, karena masih ada tugas dulu ya Bu. Jam 10 betul nelfon. Apa yang terjadi? Curhat sampai jam 12. Jam 12 malam. Ya Allah Ibu harusnya lega sekali Ibu. Ibu sampai kasih seperti itu. Tapi alhamdulillah lega ngomong sama Allah, ya Allah kalau ini keluarga kau berkahi, mereka tidak amal soleh sedekahku. Aku tidak bisa bersedekah dengan uang yang banyak, tapi sedekah dengan waktu. Ya nggak Bu? Bisa Bu? Jadi kalau ada teman-teman lagi curhat, lu kalau susah cerita sama gue ya. Nah, ya. Kalau lagi teman-teman senang-senang lu kemana aja? Ada nggak gitu Bu? Banyak banget masalahnya. Ibu banyak masalah. Iya ya. Benar ya Bu ya? Ini sedih-sedih. Ini banyak masalah, kesulitan ceritanya panjang. Nah, tapi giliran nanti ya
dia dapat rezeki, dia jalan-jalan, dia ke mall, dia tak cerita sama kita. Jangan Bu, biarin Bu, biarin, nggak usah dipikirin itu. Ketika dia datang sama kita, dia sedih, dia cerita, kita ngasih nasihat, ngasih dengerin apa-apa pesannya, kita pahala. Karena kata Allah, barang siapa yang mengembirakan hati sesama muslim, yang meringankan masalah sesama muslim, itu dicintai Allah. Kita beri kemarin ya, di dunia. Itu Bu, jadi jangan lupa-lupa. Kasih lihat di dunia, oh, dia jalan-jalan nggak aja. Giliran dia punya uang ngutang. Iya kan? Udah ya Bu, masih dipikirin ya. Pikirin ya, dapat ridho Allah aja. Iya, Masya Allah. Lanjut. Apalagi setelah bersedekah, menyibukkan diri ibu. Udah tua tuh cari apa Bu? Gigi ada tinggal 2, 3. Apa? Masker apa giginya coba? Tapi tetap cantik. Masker nanti juga muda. Ya, sudah kita menyibukkan diri hal yang produktif, yang positif. Bu, saya banyak pikiran. Cucu saya begini. Bu, cucu itu ada emaknya, ada bapaknya. Kasih sama mama bapaknya. Ibu dulu tugas ibu adalah sama bapak mamanya, ya enggak? Sekarang udah emak bapaknya kasih. Iya kan? Nah, iya. Iya, kalau mana nggak ada bapaknya ada, kawin lagi. Nah, curhat dong. Ya, kalau ibu ngurusi, ibu ikhlas itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ibu ada alasan nggak pergi ngaji, nggak pergi belajar Al-Quran sama Mama Medina atau di sini hanya harus sibuk ngurus cucu. Jadi alasan yang saya khawatirkan dulu gak ngurus anaknya, setelah ngurus cucunya. Ya ibu lama-lama kan kakak belum lagi hati Allah, bakar, Mama Medina, asal surat ya nggak Bu? Ya kita harus menyibukkan hal yang positif. Kita mengukur umur kita Bu. Umur umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah 60 sampai 70. Nah, Mas kan 83 tuh, Masya Allah. Ini, iya, Buju Hati berapa? 76, ya 75. Nah, tapi Bu Haji Rohat ini rumahnya di Bogor Bu. Itu sering datang ke ngaji di Bunyan. Bunyan itu di Tanah Abang Bu. Naik kereta Bu. Jadi ibu kata-katakan ibu cuma langkah-langkah berapa langkah dari Bogor Bu. Nah, saya kalah dari dia Bu. Masa cuma dari Depok, dari Bogor. Maksudnya apa? Karena mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Langkah kita dari rumah menuntut ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Ibu nggak ke Palestina kan? Mau ke Palestina? Akan mahal ibu. Masuk pun nggak bisa di sana, ya enggak? Gimana? Ya, kalau kan ibu bantuan aja nggak bisa masuk ke sana, bisa masuk ke bantuan. Iya, makan nggak bisa masuk. Saking jahatnya itu nggak boleh dibuka perbatasan. Nah, kita nggak bisa ke sana, tapi kita bisa berjihad dalam yang lain. Apa jihad kita? Menuntut ilmu. Di hari Jumat itu ada kajian, ada yang baca Quran, datang satu langkah itu jihad fisabilillah. Kalau siapa yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu, apalagi ini ilmu agama. Dengan ustaz, dengan ustazah, dengan lagi namanya baca Quran, baca Iqra. Itu Bu ya Allah, ya Bu ya, itu ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Lanjut. Nah, Bu memperbaiki akhlak itu ya. Karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa Bu. Ya, akhlaknya sangat luar biasa. Kadang-kadang ya Bu ya, musuh-musuh Islam tuh melihat akhlak Rasulullah itu sanggup. Kita kadang baik sama orang yang baik sama kita itu sudah wajar. Ada nggak Bu? Kita baik sama orang karena tetangga itu suka ngasih makanan. Baik sama orang karena tetangga itu suka ngutangin utang. Baik nggak Bu? Tapi karena kita baik sama orang yang suka kadang menghina kita itu berat nggak Bu? Berat. Tapi kalau Islam itu ada namanya seni memaafkan. Ada salah dia, maafkan. Ada kekurangan dia, kita lapangkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya Bu ya, jadi perbaiki akhlak ya Bu ya. Karena Bu,
Akhlak sekarang bergeser nggak Bu? Bergeser Bu. Banyak anak-anak itu ya Bu ya, banyak anak-anak tuh yang sekarang tuh sama orang tua nggak hormat. Murid-murid, siswa-siswa banyak nggak hormat lagi, benar nggak Bu? Karena sekarang guru-guru itu apa-apa selalu banyak sanksinya, dihukum, katakan melanggar HAM, ya enggak? Ditegur anaknya, kadang-kadang dipanggil orang tuanya. Terakhir sekali itu ya, disalahkan lagi guru yang dengan kata-kata yang kurang enak ya Bu ya. Iya katanya tadi itu tuh permainan guru-guru, kalau guru-guru nggak bayar, astagfirullahaladzim. Yang apa namanya tuh, yang ngurus anak-anaknya itu pergi siapa? Persiapannya itu sebelumnya itu siapa? Yang namanya dia survei dan seterusnya itu siapa, ya enggak? Kalau guru-guru itu datang sedikit jangan nanti ikhlaskanlah, jangan diungkit-ungkit berapa sih gaji guru ya Bu? Bu, guru itu paling rendah di dunia itu di Indonesia namanya. Rendah Bu. Makanya orang-orang sekarang tuh orang kan heran orang gitu, karena mereka punya ini Bu, punya standar gaji. Guru-guru di Indonesia itu pasal yang paling rendah, guru honor. Ada salah satu mahasiswa saya nanya ya Bu ya, berapa sebulan gaji dia Bu? 300.000 Bu, masih ngajar. Kalau orang nggak ikhlas 300.000 nggak mau dia ngajar, itu ada transport di situ ya nggak Bu? Belum lagi teriak-teriak sama anak-anak, benar nggak Bu? Belum lagi yang kata orang tua, gurunya bagaimana sih? Saya orang tua, sebulan cuma dapat 300.000. Kalau nggak ikhlas sama Allah, itu nggak ada yang orang jadi guru Bu. Kenapa? Guru itu memang gajinya itu baru di DP di dunia, penulisannya di akhirat. Bahagialah menjadi guru pendidikan. Kenapa? Dari murid kita, dari akhlak kita, dia bisa mencontoh yang baik. Dan Al-Fatihah dari gurunya, dari orang tuanya itu kan luar biasa ya Bu ya. Nah makanya kita harus hiasi kehidupan kita itu dengan akal yang baik ya. Jangan sampai kita tuh suka menghina, mencaci atau apa namanya itu menganggap orang lain itu tidak baik, yang baik itu kita. Jangan. Nanti ada sifat sombong. Lanjut Bu, apa lagi? Nah, Bu, Ibu suka sakit nggak Bu? Ya Allah, saya mau sholat tapi praktikum ya Allah. Cerita sama Allah Bu. Saya kalau sakit Bu, ya Allah, saya ini udah pusing banget. Tapi nanti ngajar malam, nanti ngajar jam segini, nanti bisa kalau ada sasa terpada pagi nanti ke Tanah Abang, lanjut nanti ngajar 3 ke 12, pulang sampai rumah jam 10, jam setengah 11, nanti tidur jam 11 malam atau jam setengah 12. Kadang dalam manusia ada terbatas nih Bu. Nah ketika itu kurang sehat itu bilang sama Allah, ya Allah, aku kurang sehat, minta sembuh ya Allah, minta sama Allah. Ya Allah, beri hamba kesempatan sehat. Dengan sehat itu hamba bisa berbuat kebaikan. Dengan sehat itu hamba bisa melakukan ketaatan. Dengan sehat itu hamba bisa melakukan ibadah yang enak. Itu Bu, bukan dengan cara mau jalan-jalan ke mall. Dengan sehat itu mau misalnya grumping-grumping gibah-gibah. Enggak, minta sehat itu untuk taat. Minta sehat itu untuk bisa ibadah. Minta sehat itu untuk bisa bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu yang bikin kita tuh semangat berdakwah tuh Bu. Berdakwah itu jangan kita mengatakan kita dapat berapa, dapat amplop berapa, astagfirullahaladzim, jauh pikiran seperti itu. Yang berdakwah itu kalau kita berdakwah dengan rangkaian dakwah kita, orang itu mengikuti apa yang kita dakwahkan, mengikuti apa yang kita ajarkan, pahalanya bisa mengalir buat kita selama dipakai terus. Bahkan dalam masalah hadis dikatakan, barang siapa mendapatkan hidayah dengan perantaraan kita, itu sendiri kita mendapatkan onta merah. Onta merah itu kayak mobil Alphard lah Bu, mobil Mercy. Siapa yang gak tertarik Bu kalau pelaku dakwah? Maka kalau kita lihat kita masih enak dakwah di sini, pergi kemana-mana pakai GrabCare, Grabcar ya, atau pakai Gojek, pakai apalah gitu ya Bu ya. Kalau dulu orang berdakwah pakai onta panas, gak ada rampok juga tuh bekal-bekal, benar gak? Iya. Kita masih enak dengan mencet-mencet. Datang tuh, nggak kenal kita masih Gojek itu datang. Bu Farida ya, aku nanya masanya. Saya kenal ya. Saya pakai ini aja, pakai HP kan. Nah, misalnya saya kesini kan, nah setelah itu dia itu kenal sama saya, Bu Farida ya. Iya. Nah, banyak kenal saya. Banyak saya pegang Gojek, mesan Gojek, banyak kenal sama saya. Ya nggak Bu? Nah itu kan berarti kita dikasih sehat sama Allah. Waktu kita berharga, waktu kita bermanfaat.
Jadi begitu Bu. Jadi kita betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lanjut apa lagi Bu? Apa? Bu, kalau pasti ya mengingat kematian itu sudah pasti ya Bu ya. Makanya kita kalau ziarah itu Bu mengingat kematian. Mengingat kematian 2 kali 1. Di sini nanti saya akan ditanam. Nanti di sini nanti ya alam masalah Bu. Nah, jadi kalau kita mengingat kematian itu Bu, supaya apa Bu? Supaya kita tidak terlalu cinta dunia. Benar nggak Bu? Dunia itu melalaikan. Dunia itu nggak habis-habisnya. Benar nggak Bu? Jadi pas suatu kenikmatan nanti aku minta lagi kenikmatan berikutnya. Gak puas-puas. Nah, tetapi dengan Ibu tadi ya Bu ya, mengingat kematian, insya Allah mengingat kematian adalah pemutus kenikmatan, meninggalkan dunia. Apa yang kita bawa lagi Bu? Makanya terbagilah ya Bu ya, usahakan kita memiliki anak yang soleh-soleh, yang mendoakan. Bu, makanya Ibu ya, ibu-ibu yang maksudnya ibu muda di sini ya, ini ada mama nggak sini mama muda? Oh iya ada mama muda, ada mama muda ya. Nah itu datang mama muda satu. Masih lagi mampu datang mama muda ya. Walaupun di sini banyak lansia, nggak apa-apa. Untuk kemungkinan mama muda juga gabung dalam taklim ini. Bu, ya kadang-kadang ya Bu ya, kita coba dengan kematian itu membuat kita itu seakan-akan dunia ini nggak ada akan kita ambil lagi. Kita akan tinggalkan. Makanya kita perlu meninggalkan anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang soleh dan soleh yang kita tinggalkan, insya Allah itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Ini Bu ya. Kalau kita tinggalin harta takutnya direbutkan. Banyak harta direbutkan. Ini membuat ini membuat ini, benar nggak? Ada belum selesai orang tuanya 40 hari dan seterusnya udah berebut masalah harta. Tapi kalau anaknya yang soleh-soleha, bagaimana kita hibahkan ke rumah tahfiz, bagaimana kalau uang ini kita jual rumah kita jual, tapi setelah itu nanti kita uangnya itu kita beli bikin rumah tahfiz supaya guru-gurunya nanti kita punya dana untuk bayar guru-gurunya, itu luar biasa. Ya enggak, dibandingkan kadang-kadang berebut masalah harta warisan. Masih ada Bu? Habis ya. Nah ibu-ibu sekalian, itulah persiapan kita di hari tua. Memang Ibu, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang benar nggak Bu? Nggak nunggu sakit itu harus meninggal. Nggak nunggu tua harus meninggal. Namanya meninggal itu adalah suatu kepastian. Kita sebenarnya calon-calon mayit, calon-calon yang akan kembali kepada Allah. Tapi kita menginginkan kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita yang kita tinggalkan anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakan kita. Setiap doa anak-anak yang meminta ampunan maghfirah terhadap orang tuanya yang meninggal, orang tuanya itu dicabut itunya ya Bu ya, azabnya ya. Jadi dihentikan azabnya selama anak itu masih mendoakan dia, mohon ampunan kepada dia atas kesalahan anak itu kepada Allah. Insya Allah akan terlepas dari azab kubur ketika anaknya itu selalu mendoakannya. Ya, tapi kita juga jangan mau ya Bu ya, akhirat nanti nggak ada tabungan. Salah satunya karena saya katakan supaya menghindari azab kubur, perbaiki sholat, perbanyak sedekah, perbanyak kalimat la ilaha illallah, perbanyak salawat, ya Ibu ya, yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah para takunan karim, itu bisa saya sampaikan. Saya yakin ini masih banyak keterbatasan, kekurangan, karena memang itu yang saya miliki, yang benar, yang sempurna adalah milik Allah. Sekali lagi dari Jumat Mubarak ini saya minta kepada Ibu supaya Allah kasih saya kesehatan, ya, dimudahkan semua urusan saya, masuk juga dimudahkan urusannya, guru di sini juga dimudahkan semua urusannya, ibu-ibu juga dimudahkan urusannya, dimudahkan juga rezekinya, dimudahkan juga ketaatan kepada Allah, dimudahkan disehatkan badannya. Amin. Alhamdulillah bika para takunan karim. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.